Nah, ada di bersama video. Sebagai peserta menghubungi Pandawa dengan mengidentifikasi berupa setelah foto dengan jam kerja di BPJS. Jadi sistem kami peserta bisa mengupdate informasi. Bila kesempatan peserta yang tadi menggunakan bahan ke depan bagi kami untuk tidak mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pandawa itu langsung Bisa dijelaskan program baru kita, Pak? Baik, terima kasih buat semuanya. Jadi BPJS itu mempunyai program pengelolaan administrasi layanan melalui WhatsApp. Sebenarnya program ini memudahkan, kurang keras ya Bu? Saya nggak banyak. Jadi program ini memudahkan peserta di saat masa-masa pandemi saat ini ya. Paling enggak tidak lagi kita bertatap muka dengan peserta. Artinya program ini memudahkan dalam hal administrasi. Ada 10 jenis layanan yang bisa dilakukan peserta untuk melakukan perubahan data. Ada misalnya penggantian atau penambahan anggota keluarga, penambahan anak, atau pendaftaran baru, itu bisa dilakukan di situ. Melalui program ini harapannya ke depan tidak ada lagi peserta yang merasa kesulitan untuk melakukan perubahan dan tidak harus datang ke kantor BPJS. Cukup dengan melalui aplikasi WhatsApp, tinggal mengetik formatnya, yaitu ketik format nama pelapor, terus dilanjutkan nama peserta, dilanjutkan dengan nomor kartu BPJS-nya atau nomor NIK, terus nomor handphonenya dan satu jenis layanan yang dikehendaki. Misalnya ingin mengupdate data anggota keluarga, sana tinggal dimasukkan aja kodenya apa. Misalnya kodenya E misalnya. Nah itu. Jadi format itu nanti akan diterima oleh teman-teman kita yang ada di belakang layar. Kita mempunyai tim yang solid di belakang layar untuk pengelolaan data-data yang Bapak Ibu peserta JKN kirim kepada kami, dan responnya pun nanti akan cepat pada saat itu juga. Tentunya nanti mungkin akan ada beberapa hal yang mungkin dibutuhkan interaksi dengan peserta tersebut, misalnya kelengkapan datanya itu juga harus dilengkapi, dan misalnya harus menyiapkan dokumen-dokumen untuk perubahan data tersebut. Itu mungkin itu. Nah, ini kan untuk kode data nih, ini kan bisa saja masyarakat tidak mengetahui ya apakah kode A itu apa. Nah ini mungkin informasi ini yang didapat masyarakat di mana-mana aja gitu. Oh, terkait dengan kode data pun nomor layanannya. Kode data. Tadi Pak. Kode data tadi ya, kode data. Jadi kode data ini, kode layanan itu ada 10 jenis layanan. Itu akan muncul pada saat peserta melakukan pengiriman. Jadi pada saat dia login atau pada saat mengirim pesan, maka akan keluar selamat datang peserta JKN. Nah, gunakan layanan ini sesuai dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 item jenis layanannya dengan format sebagai berikut. Nah, apabila nomor itu terhubung, maka nanti tinggal isikan formatnya tersebut. Format itu nanti akan berinteraksi dengan kita ke bagian apa yang dituju. Pak, dalam sehari itu ada batas maksimal nggak sih untuk pelaksanaan berapa jumlahnya? Oh baik. Dalam setiap hari kita membuka layanan Pandawa ini sesuai dengan jam kantor operasional BPJS, jam 8 sampai jam 3 sore, dan jam istirahat juga ada, karena kita bukan sistem, bukan robot di belakang, tapi ada petugas yang semula berhadapan langsung dengan peserta, kita geser untuk meminimalisasi kontak langsung dengan peserta, supaya yang dikhawatirkan terjadinya pertukaran penularan dari COVID ini. Jam kerjanya tentunya mengacu dari jam kerja. Misalnya ada jam libur nasional, maka kita tidak akan libur. Nah itu, jadi mungkin itu. Ini yang di kantor tetap bisa tetap melayani Pak ya? Iya, di kantor tetap bisa melayani dengan syarat peserta yang bisa datang ke kantor adalah peserta PBI, penerima bantuan iuran ya, atau PBPU, atau peserta mandiri dengan kelas 3 ya, yang tentunya tidak memiliki gadget. Tapi kalau memiliki gadget sebetulnya bisa melalui Pandawa gitu. Tapi kan biasanya ada yang berkeinginan. Jadi semisal ada yang bukan kelas 3 atau bukan PBI yang datang ke kantor, maka kita edukasi di depan. Petugas kami security, teman-teman di sana telah memahami dan akan diedukasi.
biasanya akan dijelaskan kalau Bapak Ibu punya nomor handphone silahkan diinstal ini, dilakukan ini, maka akan memudahkan. Jadi tidak langsung berinteraksi, jadi lebih cepat. Nah, jadi tahu pasti kapannya selesainya. Tinggal nanti pulang diselesaikan, kebutuhan dokumennya apa, nah itu nanti tinggal dipenuhi. Ya, begini. Ini melayani mulai hari ini ya Pak, Pandawa ini? Pandawa ini sudah 14 mulai kapan? 14 September kemarin, sudah lama. Cuman di Bandar Lampung kita kemarin sudah melakukan, tapi ya baru kali ini kita coba ke teman-teman wartawan untuk menginformasikan ke seluruh peserta JKN. Kalau pengaduan Pandawa kayak penambahan anggota keluarga itu gimana Pak prosesnya? Kan dokumen sudah dikirim Pak melalui WhatsApp gitu kan. Terus setelah untuk kartunya gimana Pak? Apa tetap datang ke kantor atau gimana prosesnya? Baik. Jadi semua pengelolaan data, setelah data itu dianggap valid dan benar di kamar kami, maka petugas kami akan melakukan pencetakan apabila itu membutuhkan cetak kartu. Cetak kartu Kan tidak semua dicetak kan. Nah, sesuai dengan kebutuhan, misalnya dia peserta baru pasti dicetak. Terus ada perubahan nama misalnya, itu pasti akan dicetak. Terus perubahan Paskes ada ya? Nah, Paskes akan dicetak juga. Nah, setelah memang itu dibutuhkan pencetakan, maka kami akan mengirim ke alamat Bapak Ibu semua melalui jasa layanan antar. Nah, bisa melalui PT, bisa melalui pos, bisa melalui layanan antar yang lain. Atau Bapak Ibu sekalian, kami berharapnya tidak usah dicetak, cukup menginstal aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN itu kalau dilihat sudah diinstal sesuai dengan nomor kartunya, dipakai berobat dimanapun berada, tinggal nunjukin handphonenya aja. Nah, nanti petugas di rumah sakit atau di KTP atau di dokter itu akan mengecek nomor itu. Oh, aktif, akan dilayani. Tidak usah tebel-tebel kantong ini berisi kartu, cukup berisi duit aja. Fotokopi dulu biasanya. Kalau fotokopi ya Fotokopi HP-nya lah. oh oh gitu. Jadi kami menyarankannya menggunakan digital. Digital ada di mana? Ada di Mobile JKN. Karena pada saat nanti dicocokkan dengan datanya yang di Paskes, akan ketahuan, oh ini pesertanya benar namanya si A, B, aktif atau enggak. Biasanya di pelayanan tingkat lanjut itu diminta fotokopi. Oh di mana itu Pak ya? Saya boleh tahu. Di rumah sakit tipe C, tipe B. Oh gitu ya? Iya, memang baik gini. Nah, jadi kami tidak pernah meminta peserta untuk fotokopi. Tidak pernah ya, Pak? Saya diinformasikan adalah rumah sakit mana nanti akan kami lakukan istilahnya peringatan. Karena kami telah berkali-kali mengingatkan kepada Paskes tidak ada namanya layanan fotokopi KTP, fotokopi KPBCS ataupun apa. Karena sudah menggunakan sistem digitalisasi. Mulai peserta datang dari FKTP, dokter keluarga, puskesmas atau klinik itu sudah menggunakan digitalisasi. Pakai kartu boleh, pakai mobil JKN tadi boleh. Setelah itu akan terklik yang namanya rujukan online. Rujukan online ini akan terkirim secara sistem ke rumah sakit yang dituju. Misalnya rumah sakit di sini yang tipe B, ya Urip Sumarjo misalnya, Adven. Nah itu langsung menuju ke sana. Di sana tinggal menunjukkan aja, itu menunjukkan aja rujukannya. Gitu. Ada semua di sana. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak.